Jadi gimana Bang, kita ngobrol apa kan? Jadi gini, Ada masukan dari penonton nih. Oh iya benar. Dari konten yang kemarin ada masukan suruh membahas apa ya? Apa komennya? Yang paling banyak sih paranoid. Paranoid ya. Rasa takut. rasa takut. Paranoid itu rasa takut artinya. Bukan artinya ya, tapi Apa? pemahamannya lebih. Paranoid itu asal kata dari Oh itu yang disingkat orang-orang parno itu. Iya. Parno ketakutan, rasa ketakutan sebenarnya Terhadap hal rasa apapun. ketakutan Sodomi dong berarti berlebihan. parno. Sodomi dong berarti. Hah? Parno, sodomi Parno. dong. Itu kok Parno pantas rasa. Cabul banget ya. Beda itu parno. beda. Oh iya Jadi- parno, gue parno banget ya. lewat Itu situ, ketakutan, dia ketakutan. gitu. Oh itu parno ya. Ketakutan yang Paranoid berlebihan sih kalau gue bilang. Ya? Iya. Itu. Kalau ketakutan yang ketinggian tuh apa namanya? Sama, iya itu. Itu nggak ada istilahnya. Ada istilah. Iya, Lupa iya, cuman iya, gua iya. banyak tuh istilah-istilah Iya tentang kan? fobia terhadap apa? Ya, fobia. Ruang Nah, tertutup. fobia sama paranoid ada Ada kemiripan, ketakutan terhadap sesuatu. Fobia, iya, iya. Fobia paranoid. Iya, Lo ada? Gua Ya ada jelas. Lo ada. ada. Lo jaing kan, takut sama jaing kan? Iya. Iya. Fobia apa parno nih? Iya Parno, ada Pa- anjing. itu juga. Parno lah, sama anjing fobia apa Parno? Fobia. Enggak, fobia Tapi nggak sih. kalau fobia kan disebutin nama aja langsung gitu dia. Parno aja lah parno. Parno, ya. Oke. Kalau dulunya sih enggak, Ron. Gua segala sesuatu dulunya tuh berani. Oke. Sama tinggi pun juga nggak ada takut. Oke. Tapi sekarang juga takut, Ron. Gue ngeliat di YouTube aja tuh yang ada jalan-jalan Iya, atau lemes parkour atau degul apa. ya. Ini pantatku tarik. Nyut, Biji nyut. mengkeret, biji Iya. mengkeret gitu ya. Itu Iya. udah dari dulu mengkeret soalnya. Iya. Itu parno ya. Itu Banyak gue Fobik. fobia ya. Iya. Tapi lo sendiri naik ketinggian sekarang nih berani lo? Sekarang belum tahu sih, Ron. Cuma udah agak gemeter sih. Oh. Tremor Oh, oke. gitu. Oke. Cuma gue rasa sih takut sih. Oke. Agak takut mungkin ya. Cuma naik ranjang doang nggak. Oke. Itu nagih kan parno. Ada hal yang di paranoid atau fobia itu yang menghantui lo nggak sampai sekarang ini? Jadi trauma, bikin trauma. Oh, kalau yang sering kebayang gitu ya. Mm-mm. Ini agak konyol sebetulnya. Ah. Itu dari dulu sih. Nyambung Ya. sama episode sebelumnya berarti. Enggak. Enggak. Kalau gua tuh paling orangnya kan suka pembersih juga Ron. Jadi kadang jijian gitu kan. Oh, jijian Iya, beda sama. Ya nah, ya itu dia awalnya gue timbul itu. Trauma kan. Nah, Ah. Jadi gue pernah sering keluar kota gitu kan. Lu tahu kan pom bensin di luar kota. nah. Ini agak jorok sih ya, tapi bodo amat. Pom bensin dimanapun jorok sih. Iya, jorok kan. Oke. Jadi gua waktu kencing itu tokai wih, mana oke, bro? iya. Sampai sekarang gue. Ini udah gue ceritain yang segini, setinggi ini kayak gunung. Ya terus. Iya. Jadi itu sering kebayang loh. Makanya gue jijik banget gitu. Gitu loh. Penonton kami harap sedang tidak makan ya. Ya, mau nggak lanjutkan. Nah dari situ gue paling itulah kebayang-bayang. Jijik banget lah, takut lah. Parno sih sebetulnya. Parno sama tokai artinya. Tokai yang berlebihan. Gitu. Oke. Itu jijik sih. Iya. Oke. Ya kan? Ya. Apalagi nih banyak kalau gue Ren. Oke. Sama hewan-hewan serangga aja gue sekarang takut. Males loh. Oh ya? Ya, Oh. Padahal dulunya enggak. serangga gue juga takut. Takut. Oke. Ulet ya khususnya. Oke. Ya, apa-apa. Kayaknya dia yang picknya deh. Gue dulu ya. Dia picknya. Gue dulu. Nah, kalau gue kebalikan. Dulu gue agak risih sama ya serangga. Terus ketinggian. Tapi sekarang malah gue ambil, gue pegang, Lo lawan. gue lawan. Suka mabok lo ngobrol. Enggak. Kan orang mabok seneng ketinggian. Lain Oh, itu enggak, tingginya. Lain ya. Kayak itu gue doyan. Ya, itu gue doyan. Nah itu yang Dulu. Oh, dulu. Makanya go. Itu gue menemukannya di tahun 2006 pada saat gue pelajari sesuatu. Baru lu mulai ada ini. Gue buktiin, oh ya betul. Itu jadi ada dengan pola pikir sama rasa nyaman lo itu comfort zone lo itu lo harus terabas gitu.
Oke. Akhirnya lo keluar dari situ. Nah, mungkin itu nanti solusi kali ya. Nah, kalau soal yang jijik tadi, lo bayangin nggak? Gue itu orangnya, paling nggak bisa buang air, apalagi air besar ya. Kalau air kecil masih dimanapun gue bisa gue lakukan. Iya, betul. Tapi kalau Sepakat gue. kalau di buang air besar itu gue sampai bisa check in sekali untuk buang air besar. Di hotel. Hotel, gue bisa begitu. Nah, pada satu hari gue camping di kelas 1 SMP. Aduh, Cibubur lagi. Cisarua, Oke. ya. Kamar mandi. 4 hari, bro. Kamar mandinya caur. Kagak ada. Kamar mandinya di seadanya sembarangan lah misalnya. Nah, gue kagak buang air 4 hari, men. Makan semakan-makannya kan tuh. Jerat-jerit lo bayangin kan. Pas udah mau terakhir mau pulang, Kebelet. udah dikumpulin, udah naikin carrier tuh ke atas truk kan, gue langsung, aduh, gue nggak bisa Andri, gue ajak teman gue, ada Pedro, teman gue Andri yang suka konten juga, Dri, temenin gue, ayo kita cari masjid, ayo temenin sama dia, lari, tuh kelihatan masjid, tempat buang airnya di luar terbuka, ya udahlah, lu juga jagain situ ya, terserah lo mau ngintip mau enggak lah, pokoknya gue buka. Dan gue nggak bisa, kalau lagi buang air besar, gue nggak bisa ada yang nempel, even jam tangan apa-apa gitu, harus copot semua. Jadi naked gue. Itu berbentuk kloset apa gimana tuh? Cuman batu bata begini sama sumur terbuka. Oh iya. Iya. Jadi orang bisa ngeliat dari mana aja. Udah lah. Gue nongkrong selesai. Gue kesana dulu, gue beresin Bilas, kan, ya. bilas, gue mandi, setengah mandi, gue tinggi, Kayak sarang semut ya. kuning, Ada yang ngumpul. Iupul. Emoticon itu emoticon. Iya, parah emoticon kan kecil, Itu spot favorit. Iya, spot-spot. tinggi gitu, tinggi lagi. Gue siram, kagak mau. Itu tai lo sendiri. Dari gue, 4 hari, Dri bantuin. Temen gue itu emang sahabat gue lah, baik ya. Iya. Dia ikut bantunya, tai gue. Gue pikir tai orang dikumpulin. Akhirnya Iya. lu ngumpulin 4 hari hari. loh di Dan itu ngalirnya bukan ngalir ke satu tempat, ke parit gitu, jadi tai gue sih. Gitu. Gue gini ya. Itu Parno nggak sih namanya? Enggak, Yang mana? itu jijik aja. Jijik. Jadi Parno yang bener tuh gimana? Parno itu sampai, kalau menurut gue Parno itu sampai ngerasa takut dan paling parah traumatik. Oke. Oh, ya itu gue tadi trauma itu. Apa tuh? Yang mana? Toilet umum tadi. Oh iya karena mungkin ada rasa Suka jijik kebayang, kan. iya. Kalau ketinggian, lo tahu Taman Mall Anggrek zaman dulu? Ya. Mau teman Gue anggrek. sekarang udah lama nggak masuk situ, tapi ya Mall Taman Anggrek. Taman Betul. Mall Anggrek. Ya. Itu kan eskavatornya Ya, di panjang tepi banget. kan, panjang di tepi dan kita eskalator. eskalator. Membangun proyek. Iya. Itu gue nggak berani ke sana. Gue di sini. Iya, kalau tinggi banget itu. Gue nggak mau begini. Sampai sekarang. Enggak. Nah makanya gue ada solusinya. Oke. Itu tahun berapa? 9 berapa gitu. Kok takutan gue muter gue. Tapi anehnya gue naik pesawat nggak pernah ketakutan. Nah itu dia satu lagi. Gue kalau pesawat sekarang udah timbul parno. Oh iya? Iya. Iya mungkin Jadi karena ada usia rasa ya. ketakutan ya? Takut gue pergi-pergi itu kalau bisa gue nggak mau ikut. Cuma nggak bisa. Oh kan? iya? Iya parno. Oke. Tapi gue ngelawannya selalu gue mindset otak gue nggak apa-apa lah. Toh kalau nyungsep rame-rame. Rame-rame. Temuin di neraka juga rame-rame gitu. Itu mungkin itu sama mas. Dan cuman buat gue jadi gini. Itu mungkin salah satu contoh rasa takut yang akhirnya mau nggak mau harus kita lawan. Gue dengan ketakutan gue salah satu terhadap ketinggian. Nah, Pesawat itu walaupun gue udah sering dari kecil ya. Cuman gue nggak pernah kayak demam panggung. ya. Kita saben manggung, saben naik ke atas pasti ada beberapa momen sepersekian detik awal itu kita demam panggung ya kan. Pasti, Grogi gitu. Ada. Naik pesawat ada. Makanya gue solusi gue adalah gue sebelum berangkat biasanya pagi gitu gue begadang. Jadi gue bisa ngantuk. Oh Langsung sama. tidur. Kadang-kadang trik gue begitu. Ngantukin aja udah tidur. Jadi gue gak ngeliat gitu kalau sampai kenapa gue dalam posisi tidur. Tapi Dimas bisa begitu ya?
Iya, Kalau mau gue nggak mau. suka norak Don, kayak orang kayak motor takut ketinggalan. Justru besok mau pergi malah nggak bisa tidur, itu Paksain excited. tidur, Itu excited juga. Excited kalau Karena itu. lo excited Nah mau yang berangkat. resenya gue tiap mau mudik gitu Ron. Harusnya gue tidur malah nggak bisa tidur. Karena lo bakal ya. Iya, jadi gue manfaatin tidur tuh waktu menyeberang kapal Oh. Oke. 1 jam. Lo Oke. apaan, Dim? Apa tuh? Parno. Heeh. Gue selain tinggi itu Tinggi takut ya. tinggi takut. Gue sama hewan melata yang bukan ular ya. Kalau ular gue masih no problem. Untuk Kayak ulet piton. bulu gitu. Lah, ulet bulu bah. Oh, lo males lo? Lintah. Sampai sekarang? Bah. Oh, males lo. Lintah darat, lintah darat. Gue belum pernah ketemu sih. Belum pernah ketemu. Alhamdulillah belum pernah ketemu lintah darat. Oh, gitu. Lintah air aja. Lintah air, Malah ya? lintah udara. Lo itu kayak cacing, kita males lo. Enggak, gue cuma aduh males deh. Paling gue paling keserokan, gue singkirin. ya masih Cuman kayak berani. ulet bulu, kayak kemarin tuh di timah, Hah? Parno gue. Oh. Itu fobik karena gini. Oh iya, dia langsung gatal-gatal. Gue badannya. punya trauma, gue punya trauma dan itu 2 kali. Yang 1 kali itu gue di rumah, gue nggak tahu, jadi gue nyamber daun apa sih kayak palem-paleman gitu kecil. Heeh. Ada uletnya di bawahnya dan Iya, itu iya. kayak sakit banget mas. Tajam. Gue nggak tahu kayak digigit apa di apa sakit banget. Aduh gue sakit. Tapi 1 kali itu. Oke. Yang kedua kali di komplek yang sama juga, gue lagi di naik sepeda. Nggak tahu di sini gue ulet bulu mas. Jadi gue pas gue nengok, bentul loh. gue kaget doang, gue teriak. Asal lo jangan giniin dia sih lo. Enggak, gue teriak. Wah, gue beng langsung bengkak. Oh ya mencar dia, cus ditembak Terbang ya. dia. Trauma gue trauma, saya trauma ya. Makanya tapi gue bilang kakak gue nomor 2 itu dia sama ulet bisa kayak main sama anak kucing. Iya. Ulet bulu tuh kayak main sama anak kucing. Yeay. Iya. Gua Nggak gatal ya? Enggak, karena ya dia tahu how to treat Iya. the animals gitu. Iya. Gue dari bentukannya karena gue takut sejak itu ya, gue even sekarang gini, gue di sosial media, di internet gitu, gue ngeliat ada foto atau video, gue scroll langsung. Oh gitu. Sampai segitunya ya. Padahal Gitu ya? itu Sebegitu ya, padahal kan gue Iya. suka follow ini nih apa animal, gue suka binatang gitu iya. pada dasarnya. Cuma untuk jenis-jenis itu gue ngeliat Males. aja gue, aduh, Males. makanya pas kemarin kan gila. Gue waktu di Nah, lo di sana mau tahu? gue begini gue. Dan lo mau tahu itu? Apa? Jadi gue ke toilet, Hah? Iya lagi boker ya. tik katanya sekali. Apaan sih nih? Gue kan sambil main catur ya. Tik sekali, ini bukan ini. Gue berdiri bener men. Yeah. Lagi begitu. Yo, Dipantat, Caco ya. dipantat, ditotol gue. Oh iya, Awalnya gue siram aja. ulet tai kali itu kan ulet bulu. Tapi emang lagi wabah kalau Lagi kemarin wabah. ini. Ulet Banyak ya? bulu sama kaki 1000. Oh, kaki 1000 apa Di sekarang? mana-mana ada ya. Dan kaki 1000 sekarang lebih gede gak sih? Gede-gede segini ya. Gue gak tahu nih perasaan gue doang apa emang Enggak, di mana-mana, di mana. iya? Dulu kan gak segede itu ya? Enggak segede. Ya, dulu ada kecilannya. Tapi ini jenisnya kayaknya beda deh. Berarti kan populasi mereka itu melebihi kapasitas. Dan dia bermutasi, Pemangsanya gitu ya. tidak ada. Ya. Bisa. Pemangsanya hilang nih. Nggak tahu pemangsanya siapa. Tapi ada Bulu indikator, gereja kali. ada juga gini. Nah, itu bisa. Ada juga gini. Kalau gue termasuk orang yang percaya kemunculan hewan-hewan yang ada di sekitar kita nggak serangga doang ya. Jadi tanda ya. Itu indikator. Indikator Alam ya. alam. Iya. Nggak tahu akan Gue dulu ada pernah apa. baca memang ada apa artikelnya ada ini tentang bahwa mereka bisa ngasih sebagai indikator Indikator. bakal terjadi apa. Kode alam. Iya. Udah alam. Makanya ini ulat kaki 1000. Kaki Nih, 1000. Banyak banget. Gue Di kalau gue mana- selalu percaya yang dari bawah itu berarti ada sesuatu dari bawah. Iya. Yang di atas ya dari atas. Burung. Iya, itu iya, biasanya tanda gitu tuh. semua Kasih ya. Tanda. Iya. Tapi gue ular gue pelihara. Oh. Gue gak tahu karena bentuknya ya karena gue tahu dia punya struktur tulang. Tapi masih piara lo. Udah lepas pak. Oh. Bokap gue ngilangin, lupa ngiket Piton dulu. piton karpet dari Papua. Iya iya iya. Ya Kalau gitu. kalau lu kan hewan ada yang lu parnoin nggak? Sekarang nggak. Dulu ya. Dulu gue Om, dulu. lo nggak tahu nih udah pada tahu Mas Roni bisa dan paham tentang hipnoterapi untuk Oh. mengatasi Ya. Takut. rasa takut atau ketergantungan bahkan ya. Jadi gini, segala sesuatu yang kita senangi, yang kita takuti, yang kita hindari, itu sebenarnya ada di sini semua. Iya benar. Ada di sini. Gue percaya itu. Kita mau terima apa enggak? Kita enjoy apa enggak?
kita jadi gini, misalnya ada satu orang yang fobia dengan ayam. Ada kan yang kita sebutin ayam aja, geli gua. Iya. Ayam itu. Kalau gue bilang itu sebenarnya bukan penyakit, kalau orang bilang bukan. Itu apa tuh? Dia enjoy dengan itu. Sebenarnya dia bisa hilangkan itu, dia bisa. Cara-caranya banyak. Salah satu caranya itu gue pernah belajar yang namanya Emotion Freedom Technique, EFT. Emotion Freedom Technique. Di sini di badan kita ini ada saklar namanya. Ada 9 saklar yang kita stimulasi, kita ketuk-ketuk untuk menimbulkan kenyamanan itu atau menghilangkan ketakutan itu atau ketidaksukaan itu. Kita bisa hilangkan itu. Jadi kita bisa, tapi syaratnya kita harus terima. Nah, untuk menerima itu sederhana. Lo harus bisa memaafkan diri lo, menerima apa lo. Jadi lo harus terima, misalnya ya oke, gue takut. Harus berdamai dulu nih. Harus berdamai, betul. Gue takut, tapi rasa takut itu akan segera hilang. Nah, lo harus yakin itu, lo harus buang itu. Gue buktiin itu, gue itu orangnya takut ketinggian. Yang gue cerita tadi, tahun 90 sekian gue nggak berani eskalator yang tinggi itu ya. Nah, tahun 2000 berapa ya? 2003 apa 2004 gitu. Itu teman iparnya kakaknya mamanya Listi beli apartemen yang paling atas, cukup paling atas lah di bilangan Sudirman sini. Gue cuma bilang gini, buka pintunya, gue bilang gitu. Mau ngapain kamu? Buka aja, gue mau ngetes karena gue tahu caranya. Dia buka dan dia tahu banget dia tahu gue banget gitu, gue ketakutan gitu. Gue praktekin, gue tarik nafas, lo tenang, gue jalan. Itu gue kayak Titanic, man. Gila, nikmat banget ngeliat bawah. Gue enjoy di situ, bisa gue nerima. Tapi memang ada masanya di saat gue, kan gue agak takut. Nah, itu getar gue, gede. Gue pegang. Karena rasa takut. Gue pernah naik itu, ini kosong bawah 7 meter. Yang ada di kepala gue jatuh. Nah, itu yang kayak ada yang istilahnya kayak ada yang narik gue. Padahal itu sebenarnya nggak kitanya. Kekuatan pikiran kita yang lain. Wah, itu gue sampai teriak sama temen gue, tolong gue nggak bisa bergerak nih. Kalau gue bergerak, gue bakal jatuh. Gue bilang gitu. Akhirnya teman gue datang. Cuman dari situ, udah lo bisa berdiri, liatin gue. Ini gue ngeliatin dia. Sudah. Happy New Year. Happy New Year 2025. Gitu cara melepas. Iya. Jadi sebenarnya Parno dan Kalau fobia gue itu. pernah yang kayak lu bilang gitu melawan rasa takut tuh dengan kita seperti yang lu bilang. Gue paling parno kalau hewan itu pasti cuma satu di antara sekian, kecoa itu guys. Apalagi yang brutality itu yang terbang suka sembarangan. Itu udah bukan Iya kan? kecoa itu kalau Apa? terbang, babi. Babi. Kok babi? Kalau kecoa tuh lagi ngerayap. Kalau dia udah terbang itu jadi babi. Lo kan. Babi gitu. Oh, yang terbang tuh babi. Babi, kecoa terbang tuh babi sebutan. Gue juga Iya. benci banget itu. Gue soalnya kalau kecoa itu Ron ya, dimanapun gue nggak berani. Karena selalu harus bini gue pinggirin dulu. Nah, kalau dia agak kacau dia kecoa nih, gue tahu Iya, sekarang. kecoa. Anjing sama ini listrik si takut. banci nih. gue sebel banget. Dia telepon dulu. Ini telepon gak nyambung. Di, tinggal dicolok dah. Lu aja nih nyolokin. Cuma nyolokin Kabel telepon. telepon mah nggak ada aliran listrik Iya, kencang. namanya parno. Oh, siapa bilang? Kencang. Lu pegang kabel listrik terus ada yang nelpon. Iya kan Lu masuk. kena nih, cak. Rrrt katanya. Lu meleduk lo. Iya kan butuh power. Iya. Kabel yang ini kayak buat Ethernet itu. Itu kalau lo colokin pas ketemu di situnya ada jaringan yang pas gitu kan, misalnya ketemu beginilah, terus lo di sini nih, lo meleduk. Salah Ada satu kabel. Pas ada yang nyambungin lo tuh, Sama, duk katanya. sama kayak gini. Padahal dulu gue berani loh waktu gue kecil, baterai kotak itu gue suka jilat. Anjir, jangan bro. Kan nyetrum kan itu. Pantes gini sekarang ya. Sekarang itu takut gue semua. Gue Iya. rasa ada elektroda di ini. Iya. Iya beneran. Coba deh.
Elektroda. Tapi memang nggak tahu kenapa, tapi kecoa emang gue hindarin banget. Iya. Oh ya? Gue nggak berani banget. Gue malah Gue lebih baik kabur gitu. gue malah ada masa nyamuk makan gitu, gigit nih. Gue nggak Didiemin? mau, gue tepok, gue diemin dulu. Udah ya, jatah lo udah selesai. Gue gatel. Bilang gitu. Karena gue berprinsip yang berhak mengambil nyawa lo bukan gue deh. Gitu. Lo akan mati sendiri. Iya, hitungannya cuma jam deh Iya. hidupnya. Anjing, hitungan jam kalau itu Aedes aegypti itu hitungan menit itu Oh punah. ya, kakak kalau lihat dulu, belang-belang, maaf. Ada si belang aja, waduh. Tapi kalau gue sekarang soal paranoid ya, gue udah mulai bisa kayak ketinggian gitu. Gue Udah mulai ya? Gue bisa ngerokok di balkon apartemen ipar gue itu. Saya nggak berani. Gue udah bisa, tapi gue tetap akan parno ketika ada anak gue nongol. Nah, gue Lo jadi sama kayak eskalator tadi, lo ya Mas ya? Iya. Gue kalau di eskalator kayak di mana gitu, misalnya eskalator dua arah nih, satu Iya. bawah satu ini, gue ngambil posisi yang tengah tengah, iya. dan gue gendong, gue selalu gendong gitu, gue gak mau dia pegangan pinggir tuh, gue gak mau, Iya. kalau mau pegangan di tengah, Iya. dekat gue sangat parno gue soal ketinggian. Tapi ada yang lucu nih, Ini apa nih? lo sama Banci parno gak? Enggak. Santai ya? Santai, banyak kawan Banci. Santai. Waria, Banci banyak. Homo, gay, Nggak ada kalau itu. nggak ada. Ngomong nggak ada. Nggak punya experience takut dikejar Banci pernah? Nggak pernah takut itu. Gue pernah Dikejar Banci. dikejar Banci pak. Banci apa Waria? Lo kan Waria yang menjajakan. Sorry ya Waria, ini bukan maksudnya. Lu bukan maksud, tapi gua ini bagian cerita hidup dia. karena kan gini, ibaratnya sama lah. Gue punya teman Mas Roni, punya teman Mang Endi. Iya. Cuman pakai rok span. Oke. Ngeri dong. Dan dia kencingnya berdiri ya. Kencingnya berdiri, Oke. ya kan. Jadi waktu itu sebenarnya simple gini. Di UPN itu, gue tinggal jalan lurus kan ke rumah gue. Gue bisa pilihan jalan kaki, naik becak, atau ojek lah gitu. Cuman ya gue anak sekolah mah jalan kaki aja Ya, kan. kaki. Gue tuh pulang sore tuh habis main. Nah sore itu suka ada yang nongkrong tuh beberapa, nggak banyak sih. Dulu tuh sempet ada yang menjajakan di situ, benches gitu. Mohon maaf nih. Jadi sih gue lagi jalan sampai ada yang centil aja gitu. Ganggu ya. Anton gitu. Asik. Mas Anton. Gue pikir ke siapa gitu kan. Masalahnya gue jalan santai aja gitu kan. Mas Anton, sombong banget Mas Anton gitu kan. Cek gue nengok dia lagi kedip-kedip gitu kan. Nama gue bukan Anton, dikejar gue. Ngisengin doang sih. Iseng itu. Tapi gue takut pak. Gue lari gue kenceng banget. Gue nggak bisa lari pak. Tapi gue lari kenceng banget gitu. Gue udah kayak atlet gue. Wah, sampai rumah. tapi kan nggak mengakibatkan parno. Enggak, gue nggak parno, gue santai aja. Gue temen gue yang ya mohon maaf orientasi seksnya beda gitu ya, gay itu tuh banyak gue kenal gitu ya. Buat gue selama lo nggak rese sama gue, lo nggak ganggu gue respect sama lo juga gitu. Kita saling ngehargain aja. Tapi gini, nah pernah dengar nggak kalau rasa takut atau paranoid itu semakin kita bahas rasa takut kita, mereka akan mendatangi kita. Menguasai ya. Mendatangi Bibet. Ini mendatangi literally Berarti gue mendatangi. cerita kecoa ntar ada kecoa dong. Bisa jadi. Bisa jadi. Tiba-tiba ada yang set gitu ya. Iya. Nah, jadi ceritanya gini, ini lucu banget nih Mas. Iya. Jadi di circle gua tuh ada yang kita banyak lah, bahkan nggak satu orang dua orang gitu. Takut sama banci, takut sama gay gitu loh. Homofobik gitu istilahnya, homofobik kan. That day malam itu juga saat lagi ngobrolin hal tersebut, kayak ya ucapan lo doa. Iya. Datang randomly, Iya. random banget. Tiba-tiba kita nggak tahu mereka siapa, mereka nih, even nggak satu orang. Nongol. Permisi, Oh ya. lo lengkap dengan baju lo, tau ini kan kayak lo lagi Lollapalooza tuh yang Iya. ada sayapnya pakai hak tinggi. Iya. Kayak Yang di Brazil, iya, Rio. kayak begitu. Udah dandan full kayak mau ada parade Iya, gitu. karnaval. Masuk ke ruang tamu itu kita lagi nongkrong. iya? Pinjam kamar mandi ya. Kita nggak ada. Kita lihat bengong. Mau ketawa. Iya kan bingung juga nih siapa. Kayak Iya. punya rumah kan juga ini temen lo apa gimana. Iya. Datang.
Wah itu pas dia pulang Ada yang lemes. wah lemes, lu ngakak, wah. Tapi intinya gini, kalau lu takut atau lu, ini gue belajar juga ya, walaupun gue masih susah ngelawan ya, jangan dibahas. Ya kayak gue tadi ngeliat ulet aja di layar, gue ganti. Nah, Atau di majalah gitu, wah. masalahnya enggak kayak gue gini Dim ya. Masalahnya kayak yang cerita di awal tadi soal Parno gua sama Tokai. Nah kayak gini aja gue tau suka kebayang dan gue jijik akhirnya. Tuh coba. Ya, itu kan makanya kekuatan pikiran. Iya. Kekuatan pikiran. Karena kan ini suka loh. ngait-ngaitin sendiri gitu. Tapi, Iya. how come dia bisa datang literally? Itu kebetulan atau apa? Iya. Anjing gue bisa ketemu tai lagi tidur sebelah gue tai. Lo udah buang air belum hari ini? Gak tahu deh udah kan. Udah. Ya mungkin tainya bukan tai orang, tai cicak. Oh iya. Ya kan? Hitam putih dong. Iya. Tapi itu tuh Parno. hal terkonyol yang pernah gue denger ya, itu bukan gue ngalamin ya teman-teman, gue cerita cuman gue buat gue serius, nggak masuk akal lu lagi ngebahas itu. Bisa. Iya. Datang lu. Kemungkinan itu ada ya. Pasti ada. Iya. Kebetulan. Iya, Kebetulan, kemungkinan anggap aja itu kebetulan. normal. Iya. Kebetulan itu nggak ada. Tapi kok Udah maksudnya ada garisan. kenapa rumah itu yang ditunjuk buat numpang? Iya. Gue nggak tahu numpang kencing apa ya, bahwa Ya, lo tahu. bayangin lo udah pakai. Padahal rumah banyak, rumah lain ya Iya. apa gitu ya. Iya, random. Logika ya, kalau di ini logika agak sulit sih. Iya. Ya memang apa ya, paranoid ketakutan Paranoid. yang tinggi. Gue itu. sampai buat band judulnya Paranoid. Maksudnya takut Gara-gara buat klub, gue udah buat klub dengan 3 huruf gitu, depannya P. Tadinya mau PF itu Pink Floyd. Nah, Ternyata itu grup band, gue nggak tahu gitu kan. Tapi gue udah buat nyetak, akhirnya AP-nya nih apa ya? Nah, gue bawain lagu Black Sabbath, Paranoid. Sering bawain lagu itu, ada Paranoid aja. Akhirnya nama klub gue Paranoid Band, Paranoid Faction Club. Tapi memang orang mau suka apapun pasti punya rasa takut. Ada sih, Ada. Ya. ada. Dan satu hal, Ada. karena paranoid itu sebenarnya dari pikiran Ya betul. yang negatif jatuhnya ya. Iya, Berarti ketok palu nggak kalau gue sebut paranoid itu rasa takut itu adalah penyakit. rasa takut adalah penyakit. Yang kalau gue bilang paranoid itu kan sudah berlebihan. Ya, Ya, penyakit berarti. berlebihan itu bisa jadi penyakit. Penyakit ya. Berlebihan. Rasa takut betul. itu penyakit ya. Kalau takut biasa sih umum lah. Ya. Iya, Ketok palu lah ya. Iya. Kepalu lah. Sah. Tok. Makanya kayak gue tuh kecoa gue paranoid banget. Sumpah deh dari baunya, Makanya. bentuknya. Maka kalau udah terbang, bukan kecoa namanya babi. Sampai ini ke kamar gue aja kan. Gue tiap malam tuh gue tutupin sendal tiap hari. Oh, yang di celah-celah. Iya, Oh, gue dia tiap jago, dia jago. Dia bisa begitu. Jadi kapan ada dengar suara kletek-kletek, gue bangunin bini gue, harus sampai dapat baru gue bisa tidur. Gitu. Gue pernah tidur set, ini apa sih bergerak, gue giniin set. Tapi kalau kecoa, ya gue menghargai rasa takut tuh ya. Iya. Kalau kecoa, gue juga sepakat. Ya. Tapi kalau anjing itu adalah anjing kecil, anak anjing yang lucu, itu pasti lo takut. Enggak, gue nggak takut sama anjing tuh bukan parno. Gue Kesel aja, ada jijik, sebel. ada wacana dulu pengen melihara anjing gitu kan. Bini gue juga di kampungnya juga punya anjing, tapi anjing penjaga di Iya, luar. di luar. Nah, gue walaupun tidak sesoleh ini jadi manusia, gue baliknya ke agama. Oke. Itu kendala gue. Oh, soal najisnya ya. Iya. Liurnya ya. Iya, lebih ke situ. Karena buat apa? Tinggal dicuci. Ya, masih banyak kegiatan yang lebih baik daripada melakukan nyuci. itu setiap saat. Karena gini, anjing itu boleh dipelihara, tapi kalau gue menurut Islaman gue, boleh dipelihara asal jangan memasuki lingkungan rumah tinggal kita. Oke. Kalau gue, Karena itu nyata. karena najis. Beda dengan kucing lah. Kucing kita minum bareng dia pun Tapi kucing suci. tainya lebih bau lagi. Gak di mana-mana yang namanya tai bau. Iya. Lebih Nggak ekstra, ada kategori. lebih ekstra. Daripada- daripada anjing. Sebetulnya sih Parah kucing itu. tergantung makannya sih. Iya. Kucing yang mana dulu? Iya Yes, ya. kan? Iya. Kucing garong mah enggak. Iya. Jadi memang kayak gitu. Gua anjing tiap hari gua Oh, scroll mau Kucing cari salah anjing. satu hewan yang gue berhasil lawan rasa takut. Tadinya Oh, takut sempat nggak? loh. Trauma gue, bukan takut
Awalnya emang gue nggak takut, tapi gue pernah dicakar kucing. Oh. Sejak itu gue trauma. Lo nakal kali sama dia nggak? Enggak, gue nggak tahu bedanya kucing garong sama kucing. Bukan. Oh. Main gue lulus aja. Oh. Kucing garong, Pak. Yang hitam itu ya? Enggak, kucingnya yang lebar gitu, muka yang gede, ini jagoan deh. Alfanya. Alfanya gue lulus dicakar. Masih kecil aja tuh kayak. Tapi di situ udah enggak lagi dong. Nah, selabat laun, ya gue tahu kucing lucu, anjing lucu, hewan itu gue suka pada dasarnya gitu. Kecuali ya ulet gue masih nggak terima nih gue. Gue kemarin baru dapat di mana ya, nggak kemarin, udah agak lama lah. Kucing itu ternyata kucing itu ternyata ada apa namanya? Ada energi yang bermanfaat buat manusia katanya ya, gue nggak tahu juga. Dua-duanya. Jadi, kucing juga. pada saat dia menghampiri kita itu Salah. Maaf. Gue pikir korek, maaf ya. jadi pada saat kita dihampiri oleh seekor kucing itu, ternyata hal-hal buruk yang ada pada diri kita itu ditarik sama dia. Itu logis nggak logis ya? Lucu sih, lucu. Nah, itu memang gue alami beberapa hari gitu kan. Kucing ada di satu lingkungan yang suka nyamperin gue pasti, dan dia pengennya ngendus-ngendus jempol gue, karena jempol gue ini yang tukang ngelus-ngelus dia. Gue gak mau pakai tangan, gue pakai kaki, gue gini-gini. Jadi dia paham kalau gue datang, dia pasti ngendus-ngendus jempol gue untuk gini dia. Lucu juga itu kucing. Kalau anjing, ada satu anjing setia banget sama gue sampai dibunuh orang. Aduh. Ya, gue relakan itu karena ya udah kejadian, padahal yang salah itu istrinya ngambil daun pandan di rumah gue, digigit gitu sama anjing gue. Anjing ini sebenarnya anjing cuma datang, dia bilang, le tanganku dicokot gitu ya. Loh, kenapa? Itu anjingnya nyokot katanya. Iya, kenapa dicokot, kok digigit? Gimana ceritanya, gue bilang gitu. Karena mengambil. Saya lagi ngambil daun pandan, dia bilang gitu. Iya. Lo ibu harusnya pamit dulu sama rumah ini, iya. Bu. Bel dulu, nanti diizinin baru potong. Ibu ngambil, anjing aja ngerti. Udah Bu, gua kasih duit ke puskesmas ya Bu, untuk suntik rabies, gue bilang gitu. Gua kasih duit. Oh, parah lukanya lumayan. Ya, jok gitu. Berdarah lah. Pulang sore gua habis kelas, tahu-tahu bapak gua di depan sudah sama orang. Saya gue, Pak kenapa Pak? Tahu nih mau bunuh si Mopi katanya. Gue kasih nama anjingnya Mopi. Oh, kenapa? Iya istri saya. Loh, kan saya udah kasih uang untuk ini. Ya dia masih dendam katanya. Oh ya udah. Mana Mopinya gue cari? Taunya dia di sono, udah di luar rumah. Gue panggil. Sini gue lah datang. Ya gitu kan. Terus kamu bukannya ini sana kabur jauh-jauh. Gue pukul pantatnya, wing, hilang. Bapak boleh bunuh, itu bukan anjing kami sebenarnya. Datang di sini kita pelihara aja, kita kasih makan. Bapak boleh apa-apain dia, cuman di luar pekarangan rumah kami ya. Bilang gitu. Oke kata. Udah pulang Pak. Gue tutup pagar, jebret, masuk. Itu tanggal 10 Juli gue inget kenapa. Tanggal 11-nya bokap ulang tahun. Jebret. Jam 6 pagi. Gue masih tidur tuh, habis subuh gue tidur, soalnya sekolah gue deket kan, 3 jalan kaki. Kain. Mopi diajar. Kok suaranya deket? Tau gak di mana? Di teras rumah gue. Itu samurai gue turun men. Wah, kurang ajar gue bilang. Kalau antemin orang. Gue antem kabur 3. Lo diem lo di sini lo. Wah gue udah. Nyak gue ngeliat. Jadi anjing udah di. Aduh kasihan terus. Wah gue marah. Akhirnya lu ambil nih. Gue seret. Bapak itu. Kalau samurai orang? Dia bawa celurit. Nggak, tapi lo antem orang? Enggak, gua ancemnya aja gue begitu. Lo jangan kemana-mana, gue bilang. Lo bersihin semua darah. Gue bilang, gue tungguin. Sambil gue gini samurai gue. Gue lempar, gue tunjukin kaki. Gue sampai ngomong begini. Mudah-mudahan ya Pak, keluarga Bapak diperlakukan sama seperti anjing itu. Begitu. Gue nggak tahu tuh. Ya, walau akhirnya dibersihin. Itu gue inget banget karena nyokap gue nangis ngeliat anjing itu anjing. Itu kurang ajar banget. Hebatnya. Pekarangan rumah. Tahu nggak hebatnya? Setiap kali gue mau keluar rumah, dia tahu
dia jadi tukang parkir, semua orang di gitu. Terus kalau gue mau keluar, gue deket nih pengen beli rokok gitu, mau pi temenin, wah dia nemenin gue itu. Kadang-kadang gue heran loh, kalau yang namanya hama boleh dibunuh, begitu Iya. aja. Kalau yang bukan hama nggak boleh. Iya. Ya sebenarnya di beberapa orang yang cukup ini agama ya di Islam gitu misalnya, ada juga yang perspektif beda, Mang Endi. Betul. Gue pernah dengar Ada, juga iya. deh. Oh dia nggak apa-apa selama dia bermanfaat untuk jaga rumah, Iya. nggak apa-apa gitu. Betul. Itu dia. Makanya Anjing gue itu lucu loh, nggak pernah ngendus, nggak pernah gitu, nggak pernah jilaga. makanya kan Dim tadi kan abang bilang kan selama itu untuk menjaga rumah dan tidak masuk ke dalam rumah gini itu Iya. nggak masalah. Karena di kita Islam. nggak bisa ngedetek dia punya liurnya jatuh di mana. Betul, itu lebih ke situ sih sebetulnya. Tapi kalau sudah masuk pasti kan kemana-mana. Iya. Dan Agar memang walaupun sudah ada sih sabun tanah itu udah ada memang. Cuma kan kita nggak tahu karena menghilangkan najis bukan tanah sembarangan. Setahu gua gitu. Jadi tanah yang Gue tahu gue. iya Dengan memang cara ada 7 lapisan kali, dan tanah yang kelapisan keberapa yang boleh menghilangkan najis tahu gua gitu. Gua dari udah 2 minggu ini ngeliatin scroll anjing antara anjing sama marmoset. Marmoset. Marmoset tuh Marmoset nanti ada slide video Oke. itunya fotonya Marmoset. marmoset. Nah, kita googling. ya cuma kalau di anjing ini agak sulit di lingkungan sini, lingkungan gua Ron. Cuma kalau marmoset gua lagi mikirnya terlalu mahal harganya. 35 juta sampai 40. Oh ya. Ini apa binatang langka kan? Primata. Oke. Itu yang gue suka. Oh ya nggak kecil. Kecil. Browsing. Tahu gue. Mirip tarsier nggak? Kayak tupai Mirip terbang. tarsier ya? Ya. Apa tuh? Tarsier tuh dia kalau diklasifikasi dunia binatang dia monyet dunia baru. Dia bentuknya kecil segede gini doang. Udah lama sih kayaknya. Coba deh browsing. Oh bukan maksudnya Kayak kan marsupilami. kalau apes itu ada dunia lama dunia baru. Kalau simpanse orang utan itu Dunia lama itu. Betul. Monyet berekor sama monyet Mungkin yang itu tidak. mungkin itu mutasi ya, mungkin ya, mutasi dari peradaban terbentuk monyet mini, orang kecil banget memang Iya segini. kecil. Iya. Segenggam. Dari asal mana? Kalimantan? Enggak, Luar. kalau nggak salah luar. Afrika ya. Berarti Kalau Madagaskar. nggak Afrika, kalau nggak daerah sana lah. Madagaskar ini Ah. gitu ya. Gue sempet denger marmoset cuma lupa ya. Ada film kartunya dulu. Kalau Bukan Bang lihat, marsupilami. Nah itu Bukan. fiktif. Kalau ada Iya. lucu ya. Ya. itu dari itu baik. Oke. Jadi gitulah. Wah, mantap nih. Obrolannya tentang paranoid jadi Nah, sampai jadi ke kesimpulan mana? Parno tuh baiknya harus gimana Ron menurut lu Ron? Parno. Menghilangkan Parno lagi. Oke, menghilangkan paranoid ya, menghilangkan Mengurangi lah. Minimal. Sebenarnya gini, kalau ini menurut gue ya, Ini ya, ini menurut kan gue dari tanya yang- lu, pasti menurut lu. Jadi kita harus bisa, Harus mau kali ya. Bukan? satu ya, harus mau, harus bisa dan mau. Artinya gini, Bisa itu karena mau. ya, lo bisa melakukan itu karena lo mau. Nah, kita harus mau dulu. Dan lo yakin bahwa itu akan berhasil. Lalu lo memang niat banget untuk menghilangkan rasa takut itu. Niat dulu, gue akan ngilangin. Bukannya gue coba ilangin, enggak, bukan. Tapi gue akan menghilangkan itu dan gue bisa menghilangkan itu. Dah, berikutnya lo harus terima, harus berdamai tadi itu. Harus terima bahwa ya udah, gue punya kekurangan memang. Bukan gue sok-sokan, tapi ya gue punya kekurangan untuk ketakutan itu. Cuman ketakutan ini sudah mengganggu gue, akhirnya gue mau menghilangkan itu dan gue yakin bisa hilang. Wah, Jadi itu termasuk trauma terhadap hal-hal yang tidak baik ya. bisa Oke. masuk itu juga Ini hal-hal yang buruk. Contohnya nih, gue Parno. Habis. Parno habis Parno karena dia mendingan gak Gini. makan daripada gak ngerokok. Itu dia. Gitu. Agak-agak Nggak tenang. jangan dicontoh, jangan dicontoh, jangan. Jadi gitu ya Parno ya. Dari diri kita sendiri lah yang bisa Pasti. mengatasi itu semua. Nah, kalau memang dari kita nggak bisa, ada pihak yang bisa bantu sebenarnya. Hanya bantu ya, hanya guiding ya. Salah satunya Mas Roni. Iya, lo juga pada bisa sebenarnya asal tahu caranya. Ngarahin aja, membimbing aja. Lalu akhirnya Perempuan dong. berhasil apa tidaknya itu bergantung dengan yang Iya, bersangkutan. bimbing perempuan kan bimbing, arahin. Bisa. Totong ke titing gitu. Ya,
Oke nih bro. Oke. Udah Oke. parno gue. Keparnoan ini kita tutup sampai di sini. Iya, nanti kita akan ketemu lagi Kasihkan dengan- ngobrolnya. Iya, dengan Bro Dimas lagi nih. Dimas lagi. Sekali nanti ganti suasana lah di mana? Dong. Iya nggak? Kemarin Ngomong kayak kemarin dulu. ke pantai lagi dong. Oh iya. Nanti ya gue lagi masih pitching sama yang mau endorse itu nanti. Iya. Jangan pantai lagi lah, mungkin tempat Iya. lain, ya kan. Air terjun. Mungkin gitu. tisu Joli bisa lah ya. Sorry. Ya, mudah-mudahan Tisu Joli bisa mewujudkan kita ke Curug. Curug banyak loh. Oh, sekarang Iya. deket-deket tuh. Itu Ternyata dia. di wilayah Jawa Barat ini Banyak banyak banget, banget. cuy. Iya, itu asik tuh. Gak jauh 1 jam dari Jakarta. Iya. Oke. Like, subscribe ya. Komen, Biar nggak parno. share biar nggak parno. Apa ketakutan kamu? Iya. Apa ketakutan kamu? Kamu takut apa? Iya. Kamu takut? Pinjol, takut pinjol. Itu harusnya ditakutin dari awal. Pinjol juga nggak boleh diparnoin. Nggak Iya. boleh. Nggak boleh. Kalau harusnya sadar kalau nggak bisa bayar jangan pinjol. Ya, keputusan awalnya lo harus kalau lo oke Maksudnya, lo ambil lo. sebelum itu gue mau bantah dulu loh. Apa itu? Pinjol. Sebetulnya yang salah bukan nasabahnya, yang salah penyedia pinjolnya. Jasanya. Loh, udah tahu orang ini nggak mau bayar, kenapa dipinjemin? Dia nggak tahu. Lah kenapa lu pinjemin? Ya, Kalau nggak tahu. risetnya kurang berarti. Ah, itu. Jadi kuncinya buat pinjol. Jangan pernah meminjamkan uang ke orang lain. Ya Kalau dia minimal nggak minimal memenuhi screening syarat. lah, minimal screening. Screening Ini balik. orang bener nggak punya kemampuan nggak untuk balikin. Tapi sekarang segitu mudahnya sih. Iya, ya itu dia kan sus. Ya jempol aja bisa. Oke. Oke. Bye Kakak Kiki, terima kasih dukungannya, supportnya. Ya, kita sudahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.